serba ada, selalu ada untukmu. Halo Sobatkom, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di Serba, obrolan serba ada bersama saya Anissa. Dan episode kali ini senang banget bisa menyapa Sobatkom lagi tentunya, yang selalu menyaksikan episode podcast Serba di channel YouTube Radio Praja TV. Dan teman-teman juga bisa menyaksikan kita lewat audio visual di aplikasi Radio Praja TV yang bisa di-download di Play Store teman-teman. Nah, episode kali ini Anis bersama teman-teman yang luar biasa. Di sini kita kedatangan bintang tamu, yaitu dari teman-teman Duta Anti Narkoba Kota Bontang tahun 2024. Ada Fauzi dan juga Nadia. Halo Sobatkom. Ya, oke. Terima kasih loh Fauzi sama Nadia sudah hadir membersamai Serba kali ini. Tadi kita sudah sapa Sobatkom di rumah. Nah, Fauzi sama Nadia kira-kira punya panggilan tersendiri mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah? Iya, kita punya dong Kak. Oh, apa itu? Kita punya slogan yaitu bersinar. Oke, bersinar tuh apa? Bersinar itu bersih dari narkoba. Oke, bersih dari narkoba. Kita boleh sapa-sapa teman-teman dulu. Halo Sobat Bersinar. Oke, jadi Sobat Bersinar bersih dari narkoba. Karena teman-teman sudah ditunjuk nih, alhamdulillah dipercaya, diberikan amanah jadi Duta Anti Narkoba Kota Bontang ya tahun 2024. Oke. Nah, aku mau tanya dulu ke Fauzi mungkin ya. Oh ya, boleh Kak. Oke, jadi Fauzi ini sama Nadia kan dipasangkan nih tahun lalu. Apa sih yang menggerakkan hatinya nih, tergerak, aku pengen nih ikutan audisi jadi duta narkoba, duta anti narkoba. Oke, gimana Fauzi? Awalnya tuh dulu saya mikir, dulu kan saya juga megang duta genre. Oh, oke. Terus itu kesempatan ada audisi juga duta anti narkoba. Ya. Terus kayak perwakilan dari sekolah saya tuh nunjuk kayak, Fauzi mau ikut duta anti narkoba enggak? Tapi sebelumnya saya mikir kayak saya megang duta genre juga. Setelah itu saya konfirmasi kembali kayak bolehkah saya ikut audisi duta anti narkoba? Tapi akhirnya boleh. Oke. Tapi dengan syarat nggak bisa ikut jadi panitia duta genre. Oh, oke. Tapi karena dipercayai sekolah, jadi akhirnya nggak apa-apa saya nggak ikut jadi panitia. Akhirnya saya coba-coba ikut dan pas berkas itu akhirnya alhamdulillah saya lolos sampai mengikuti sampai masuk di 12 besar dan ikut masuk di grand final. Wow. Akhirnya terpilih jadi juara favorit Duta Anti Narkoba. Oke. 12 peserta berarti. Iya, Jadi 12 peserta. Itu semuanya langsung masuk ke grand final atau 12 peserta diuji, setelah itu ada beberapa yang masuk ke grand final gitu? Kalau 12 besar itu udah pasti masuk grand final, gitu. tapi semuanya tidak mendapat gelar. Oh, oke. 12 itu sudah pasti masuk grand final ya. Iya. Tapi yang dapat gelar itu yang beberapa dan terpilih gitu. Iya betul. Luar biasa, dari sekian banyaknya orang masuk grand final dan akhirnya terpilih gitu ya. Iya. Oke, kalau Nadia gimana nih? Sampai tergerak pengen ikut deh audisi Duta Anti Narkoba nih, gimana? Kalau dari saya sendiri kan saya ini udah kuliah ya Kak ya, udah Oke. semester 6 Oke. di Universitas Terbuka. Jadi kayak saya tuh pengen mencari kesibukan gitu. Terus juga ngelihat kasus-kasus narkoba yang ada di Kota Bontang nih semakin marak gitu kan Kak. Saya juga pengen gimana sih caranya jadi duta anti narkoba nih biar bisa ngebebasin Bontang, biar bisa ngebebasin Bontang dari kasus-kasus narkoba Iya. itu gitu. Oke, jadi timbul keresahan ya, karena Iya. mahasiswa itu udah mulai resah dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar gitu ya. Oke, tadi kalau Nadia dari Universitas Terbuka, jurusan? Jurusan ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Nah, kalau Fauzi dari sekolah mana? Kalau saya dari SMA Negeri 3 Bontang. Oh, dari Semantik. Oke, Semantik. yang di Loktuan itu ya? Iya betul. Oh, oke. Nah, tadi kalau Nadia berangkat dari keresahan, terus kalau Fauzi memang berangkat dari duta genre juga sebelumnya ya, anak betul. genre ya berarti Iya, ya. betul. Memang tidak jauh-jauh lah dari narkoba, Iya. dari maksudnya sosialisasi yang dibutuhkan untuk anak-anak Gen Z atau anak-anak generasi zaman sekarang. Terus hal apa sih yang paling berkesan nih selama kalian ada proses karantina mungkin, terus ada proses seleksi audisi, hal apa yang paling berkesan dan kalian ingat sampai sekarang?
Kalau dari saya pribadi, itu yang paling berkesan sampai sekarang, bahkan saya nggak bisa lupain itu pas malam grand final. Oke, Karena gimana itu tuh? menurut saya kayak apa ya, ke kesinambungannya tuh bareng banget, terus kompaknya ada, terus kebersamaannya juga ada. Pokoknya malam grand final itu malam yang paling terbaik buat saya. Oke, malam terbaik, malam apa ya, malam pencapaian Ya, yang mungkin betul. tidak terbayangkan sebelumnya ya. Yang semua udah kita usahain, semuanya kita luangkan di situ, luapkan di situ, keluarkan di situ, akhirnya dapat hasil terbaik. Oke, jadi maksudnya kalian tuh sudah mempersiapkan hal terbaik dan alhamdulillah terwujud lah ya, Iya, hasilnya memuaskan gitu. betul. Kalau Nadia, Kalau dari saya sih pas pembekalan Kak, itu kan kita belum kenal satu sama lain ya Kak ya. Terus juga pas di situ tuh kita ada kayak dance yang dadakan gitu kan Oke. Kak. Nah itu tuh susah banget Kak. Jadi kayak dance-nya ini untuk penampilan gitu. iya untuk Ah, penampilan. Nah itu susah banget kan. Terus tuh banyak nih teman-teman yang kayak kecapean segala macam tuh kadang ngeliatnya sedih tapi pas apa kayak kita tuh harus saling dukung gitu Kak. Di situ aja sih Kak. Oh, jadi maksudnya kebersamaan itu ya, Iya, karena pas kebersamaan. saling dukung. Awalnya nggak kenal, berarti memang, maksudnya kalau Nadia sendiri berarti tidak sama sekali kenal dengan peserta lain? Iya tidak. Ah, oke. Kalau Oji kan mungkin sudah kenal lah ya, Iya. karena lingkungannya duta genre Iya, dan segala betul. macam. Jadi kalau Nadia benar-benar pure tidak mengenal sama sekali ya, sampai Iya. akhirnya terpilih jadi juara favorit, berarti suatu pencapaian yang luar biasa ya. Iya, betul. Oke, terus acara ini dibuat oleh siapa sebenarnya? Acara seleksi duta anti narkoba ini dari dinas mana? Di Dispopar. Oh, dari Dispopar. Ya, terus kita dapat dukungan dari BNN. Oke. Terus dilaksanakan kegiatannya itu oleh Dispopar. Oke, jadi pemilihan dutanya oleh Dispopar, Iya. tapi juga dapat support system dari BNN Kota Bontang gitu Iya, ya. betul. Oke. Nah, ini kan kalau kalian nih pasti setelah terpilih kalian memegang amanah ini kan pasti ya tidak gampang lah ya, apalagi dalam jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktunya nih kapan nih kalian memegang amanah ini, seberapa lama? Kita megang duta anti narkoba ini selama jabatannya 1 tahun ya. 1 tahun, dan kita mulai melaksanakan program kerja tuh di awal bulan kemarin sampai nanti 1 tahun ke depan. Oke. Jadi yang pertama itu kegiatan kita pastinya sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus selanjutnya langsung terjun ke masyarakat, sosialisasi juga ya ke masyarakat. Terus apa lagi? Terus juga nanti kita akan mengadakan kunjungan ke Polres maupun BNN buat memperdalam ilmu kita. Oh, jadi sosialisasinya ini berupa apa? Sosialisasi bahaya narkoba mungkin? Iya. Atau Kalau oke. untuk sosialisasi ke sekolah maupun masyarakat mungkin tentang bahaya narkoba, Oke. mengurangi dampak-dampak narkoba juga. Tapi kalau untuk yang ke BNN maupun ke Polres itu Kak, kita mau memperdalam ilmu kita aja sih. Maksudnya memperdalam pengetahuan kalian ya tentang ini terkait dengan narkoba. Mungkin kalau di kepolisian bagaimana hukum-hukumnya seperti itu ya, maupun di BNN juga seperti itu. Nah, ada nggak sih program kerja yang kalian unggulkan nih? Kalau mungkin sosialisasi itu kan sudah jadi hal yang lumrah nih. Bidang apapun tuh pasti salah satu prokernya adalah sosialisasi. Nah, ada nggak sih proker yang kalian unggulkan dan ya mungkin udah dijalankan atau belum? Ya nanti silakan dijawab. Ada nggak program yang kalian unggulkan gitu untuk setahun ke depan? Kalau program yang paling kita unggulkan, rencananya sih setelah melakukan sosialisasi itu ada program yang betul-betul kita mau niatkan itu. Oke. Salah satunya talk show. Talk show. Talk show. Oke, talk show-nya audiensnya siapa aja? Terus maksudnya dalam siapa narasumbernya atau sudah kepikiran mungkin? Kalau untuk audiensnya itu kita ambil dari masyarakat umum, jadi Oke. bebas siapa aja yang mau ikut. Terus kalau untuk pemateri sendiri itu kita langsung ambil dari BNN, pastinya yang lebih oke. unggul daripada kita. Terus Polres, seperti itu. Oke. Jadi talk show-nya ini talk show umum yang akan mengundang masyarakat luas lah ya. Iya. Jadi terbuka untuk siapa saja dan harapannya bisa ikut atau
ilmu yang disampaikan nanti bermanfaat gitu dalam talk show tersebut ya. Oke, teman-teman Sobatkom, mungkin sebelum kita lanjut obrolannya kita akan break sebentar. Jadi Sobatkom tetap tonton podcast Oserba setelah informasi berikut ini. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Oke, Sobatkom dan Sobat Bersinar, kita kembali lagi di podcast Oserba, obrolan serba ada. Dan episode kali ini kita masih bersama dengan teman-teman dari Duta Anti Narkoba Kota Bontang tahun 2024. Nah, Oji dan Nadia, kita kembali lagi nih, obrolan tadi kita sudah membahas tentang gimana perjalanan kalian sampai akhirnya bisa dapetin label juara favorit nih di Duta Anti Narkoba tahun 2024. Nah, kalau kita ngomongin tentang kasus-kasus yang ada di Kota Bontang sendiri, kalau pandangan kalian sebagai duta nih, apalagi tadi Nadia menyebutkan menjadi duta ini dorongan karena akibat ada keresahan nih, karena banyaknya kasus di Kota Bontang. Nah, kalau pandangan kalian sendiri tentang kasus-kasus di Bontang ini, sudah sejauh apa sih atau separah apa keterlibatannya anak-anak muda atau generasi-generasi sekarang terhadap narkoba? Kalau dari saya sendiri tuh kebanyakan anak muda tuh terlalu meremehkan pergaulan. Oke. Biasa memandang kayak aku berteman sama siapa aja bebas kok. Kayak aku sama siapa aja tahu ini kok. Tapi dari diri mereka sendiri tuh menganggap bahwa pergaulan tuh kayak ya udah sebatas pertemanan doang. Kalau menurut saya pergaulan mereka tuh bisa terbilang masuk ke dalam pergaulan bebas, di mana banyak yang kita ketahui itu anak-anak muda trek-trekan malam-malam, merokok, atau bahkan mabuk-mabukan. Usia mereka pun masih di bawah umur, tapi karena pergaulan mereka itu yang Bebas tadi. terlalu bebas, itu membuat mereka jadi kayak merasa, aku kayak gini keren loh, aku kayak gini tuh hebat, aku kayak gini lebih daripada mereka. Tapi mereka nggak apa itu ya, nggak merasa bahwa kalau yang di atas mereka tuh ada yang lebih bijak daripada mereka. Maka itu saya memilih menjadi Duta Anti Narkoba Kota Bontang karena ingin menginspirasi kepada teman-teman sebaya, khususnya di Kota Bontang untuk ini loh yang sebenarnya keren. Ini loh yang sebenarnya menjadi maskot Kota Bontang. Kalian bukan mau menjadi generasi cemas, tapi mau menjadi generasi emas. Tapi kalau mau menjadi generasi emas pemudanya seperti itu kan jadi Nanti, akan berubah ya, menjadi generasi cemas. Ya, betul. Jadi apa namanya, dari banyaknya mungkin teman-temannya Oji, mungkin teman-teman terdekat ada yang merasa keren tuh kalau misalnya ngerasa pergaulannya, oh aku bergaulnya cuma begini aja kok, begitu aja. Dari kata cuma itu tadi ternyata bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya mendekati narkoba ya. Iya gitu. Kak, betul. Tapi kalau misalnya di Bontang sendiri nih, menurut Oji, dari pandangan atau mungkin hasil survei, seberapa jauh anak-anak muda itu tenggelam, mungkin bisa dibilang tenggelam dalam narkoba, atau mungkin ada yang baru-baru coba gitu merasa keren dengan narkoba itu? Kalau dari saya sendiri tuh, kalau bagi anak muda tuh banyak. Menurut saya anak-anak muda merasa kayak apa sih rasanya, penasaran, pengen coba, tapi akhirnya malah kecanduan. Terus bagi saya, orang-orang yang sudah mencoba atau penasaran dengan narkoba itu bukan untuk dijauhi, tapi harus didekati, dinasehati bagaimana cara untuk sembuh dari narkoba sampai akhirnya betul-betul pulih dan bisa menjadi yang seperti saya gitu. Oke, jadi maksudnya kalau ada yang merasa kecanduan, maksudnya kita punya kerabat yang sudah terlanjur tenggelam dalam obat-obatan terlarang itu, kita jangan jauhin atau kucilkan ya. Iya, betul. Jadi kita harus rangkul Iya. biar dia bisa sembuh dan jadi pribadi yang lebih baik. Karena kita tuh semua sejatinya sama, cuman hanya pendapatnya mereka yang berbeda-beda. Nah, kalau Nadia sendiri, pandangan Nadia tentang anak-anak muda di Kota Bontang ya khususnya, emang bagaimana, sudah sejauh itukah untuk anak-anak ini mengenal atau mungkin mengkonsumsi narkoba gitu? Kalau saya sih mungkin sama kayak Oji ya Kak tanggapannya, tapi saya juga sering ngeliat berita-berita tuh. Di Bontang ini kasus narkoba tuh sudah semakin meningkat ya Kak, karena kan adanya mungkin apa sih yang kayak
yang orang datang pergi di pelabuhan itu kan kadang mereka suka itu ya Kak, membawa atau menyeludupkan narkoba gitu Oke, Kak. ada barang yang dibawa lah ya. Iya, itu berita yang saya baca sih kayak gitu ya Kak ya. Terus juga apa namanya? Menurut saya juga anak-anak di Kota Bontang nih kayak masih sedikit apa ya kayak misalnya ada tongkrongan yang baru gitu kan, mereka tuh selalu pengen mengikuti ke sana gitu tanpa tahu dampaknya apa, gimana ke depannya juga gimana gitu Kak. Oke, FOMO ya, bisa Iya, dibilang FOMO. FOMO ya bahasa. Anak-anak muda tuh banyak kan FOMO-FOMOan. Bahasa sekarang FOMO ya. Iya. Jadi FOMO dengan hal-hal baru yang dia tidak cari tahu dulu nih sebenarnya hal baru ini baik atau enggak Iya, gitu ya. betul. Jadi kalau di lingkungan kalian sendiri nih, ya teman terdekat lah, kerabat, Iya. ada nggak sih yang ternyata sampai kalian tuh nggak nyangka gitu bisa anak ini, oh ternyata teman saya tenggelam nih dalam narkoba, atau mungkin sudah pernah ada yang cerita, kamu penasaran nggak sih sama narkoba, pengen coba atau gimana? Ada nggak teman kalian, kerabat, keluarga mungkin? Kalau teman saya sendiri, teman terdekat sih, alhamdulillahnya belum ada Kak yang penasaran atau pengen mencoba. Cuman kalau untuk sebatas merokok, mungkin ada, memang Oke, ada. Tapi saya juga sebagai teman yang mungkin sepemikiran sama mereka, tapi mengingatkan bahwa merokok tuh sebenarnya nggak baik, nggak bagus juga untuk kesehatan tubuh. Iya. Cuman alhamdulillahnya dengan saya menasihati gitu, rokok mereka tuh berkurang. Oh, oke. Jadi saya merasa kayak saya tuh udah berhasil gitu membawa Oke. mereka ke hal positif. Semoga aja temennya beneran ngurangin rokok ya, Iya. bukan karena depannya Oji aja nih. Iya, betul. Ada Oji, rokoknya Ngerokoknya. semakin. Jangan sampai ya. Ya semoga beneran mengurangi lah ya. Iya. Setidaknya kalaupun memang masih mau merokok silakan, cuma mungkin mulai dikurangi Nah, karena kan betul. berhenti langsung pun juga tidak bisa ya, Susah, tidak iya, betul, mudah. Kak. Kalau Nadia gimana? Maksudnya ada nggak sih kerabat atau mungkin pernah dengar kasus ya tetangga mungkin, atau bahkan teman dekat, atau ya cerita-cerita dari orang-orang lah, ternyata dia konsumsi narkoba nih, atau seperti apa? Kalau dari saya sih Kak, alhamdulillahnya nggak ada ya Kak ya. Sama Tapi- berarti. Ya, tapi teman-teman saya kayak misalnya di tongkrongan nih kan, karena tahu saya duta anti narkoba, mereka tuh kayak sering tanya-tanya, narkoba tuh apa sih? Narkoba tuh gimana sih? Oke. Kayak gitu. Oke, kalau sering ditanya narkoba nih, aku anggap aja nih aku orang awam gitu. Nah, kalian coba silahkan jelaskan ke Sobatkom sama Sobat Bersinar semua yang ada lagi nonton kita nih, apa sih narkoba tuh? Jelaskan coba narkoba secara singkat dan bagaimana cara kita untuk menghindari narkoba. Oji dulu deh. Nah, kalau saya sendiri, jadi dari saya itu narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi narkoba itu nggak baik buat kesehatan tubuh. Apalagi kita anak muda, Gen Z gitu kan, bisa dibilang Gen Z. Karena memang kalau narkoba kita sudah masuk ke dalam tubuh itu bukan lagi keren, bukan lagi Gen Z yang keren gitu, tapi malah jadi Gen Z yang lemah. Karena dengan mengonsumsi narkoba itu membuat diri kita rusak gitu. Bangsa kita juga rusak, merugikan banyak orang gitu. Jadi Sobat Kom jangan pernah mencoba narkoba ya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari Oji. Nadia gimana? Kalau dari saya sih Kak, narkoba itu kan sebenarnya adalah bagian dari narkotika ya. Terus tuh narkotika itu digolong menjadi 3. Nah, itu yang pertama itu yang besar ya dia. Iya. Yang pertama itu yang sangat mempengaruhi, itu sangat bikin kecanduan. Kalau yang kedua itu mungkin sedang ya Kak ya. Kalau yang ketiga itu besar, Yang menyebabkan kematian iya, ya. betul. Yang bisa menyebabkan Oke. kematian. Jadi ada 3 jenisnya ya, maksudnya Iya, mungkin tiga jenis. golongan. 3 golongan, Iya, 3 golongan. tingkatan yang mungkin efek sampingnya bisa mempengaruhi anggota tubuh sampai ada yang menyebabkan langsung meninggal iya. atau kematian ya. Iya. Oke. Terus kira-kira nih dari kalian, kalau misalnya ada kerabat kalian, tetangga yang ternyata kalian tahu dia pecandu atau bahkan baru mencoba. Nah, aku mau tahu nih, kalian apa yang harus kalian lakukan nih? Kalau untuk saya sendiri tuh karena dia kerabat kita, memberitahu yang pertama pastinya, menjelaskan bahwa narkoba itu seperti apa, tidak baik, dan apa
hal yang negatif yang bakalan terjadi. Terus memberi masukan juga bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara menghindarinya, sampai dia betul-betul tidak kenal lagi yang namanya narkoba. Oke. Kalau dari Nadia? Kalau dari saya sih Kak, saya mungkin kurang bisa ya kayak ngebantu orang bebas dari narkoba Oke. gitu kan Kak ya. Jadi saya mungkin akan melaporkan ke pihak yang berwajib untuk menanganinya lebih dalam lagi, Oke. seperti di rehab atau semacamnya gitu Kak. Oke, jadi dilaporkan ke pihak terkait ya untuk Iya. penanganan lebih lanjut, lebih khusus karena biar mereka lah ya yang punya Iya. ranah ya. Iya, benar. Teman-teman sebagai duta hanya sebagai media antisipasi Iya. untuk teman-teman masyarakat yang tiba-tiba penasaran sama narkoba atau bahkan yang sudah kecanduan gitu ya. Terus oke, tadi kita sudah ngobrol banyak soal bahayanya narkoba lah ya sama pengaruhnya ke anak-anak muda. Tadi balik lagi ke proker kalian nih dalam waktu dekat. Nah, proker apa nih yang mau dijalankan? Tadi Yang kan ada 3 proker tuh. Nah, yang Iya. dalam waktu dekat proker apa yang mau dijalankan? Yang pertama itu ada sosialisasi ke sekolah. Jadi nanti di hari Jumat ini, Oh, Jumat ini ya ya? Jumat ini Oke. kita bakalan ngelakuin sosialisasi di MAN atau Madrasah Analiyah Negeri Bontang. Itu di jam 8 pagi ya. Iya di jam 8 pagi. Oke, jadi audiensnya anak-anak MAN ya? Anak-anak MAN, Oke, betul. sosialisasinya tentang Ya, tentang narkoba yang pastinya yang penting banget. Terus peran remaja dalam menghadapi zaman yang seperti sekarang. oke. Jadi memang tujuannya pasarnya ini teman-teman SMA ya, anak-anak Iya, SMA. benar. -nya. Terus dari kalian ada nggak sih tips khusus nih sebagai anak muda untuk ngebentengin diri nih, jangan sampai kita nih punya rasa penasaran deh. Kalau udah kecanduan mungkin kan ya memang dari awalnya sudah salah. Tapi gimana caranya mencegah kita Gen Z terutama untuk punya rasa penasaran nih. Jangan sampai nih punya rasa penasaran sama narkoba. Nah, gimana tuh? Kalau dari saya sendiri, tanggapan saya yang pertama yaitu pergaulan itu penting. Oke. Tapi ketahuilah bahwa pergaulan itu tidak semuanya positif ataupun negatif. Jadi kita dari diri kita sendiri, kalau memang niat kita mau berbuat baik atau buat kebaikan diri sendiri, lakukanlah yang positif, jangan yang negatif. Jadi pergaulan itu penting, relasi itu penting, tapi dari dalam diri kita lagi, kembali ke diri kita masing-masing. Oke, jadi harus pintar memilih dan memilah ya, Iya, mana betul. circle yang baik, mana circle yang mungkin perlu dijauhin gitu. Iya. Kalau Nadia, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan untuk membentengi diri gitu? Kalau dari saya sih Kak, mungkin kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik gitu, Oke. seperti kayak saya ini mengikuti duta ataupun segala macamnya gitu ya Kak ya, kan masih banyak duta lainnya juga. Terus juga kayak misalnya fokus belajar gitu juga kan bisa. Habis itu juga kan anak-anak sekarang nih Kak ya, kayak mereka lebih sering milih untuk bolos sekolah ya kan Kak ya. Oke, fenomena bolos sekolah Iya. lah ya. Iya. Mungkin kalau bagi saya sih sebaiknya belajar aja ya Kak ya. Karena kita nggak tahu kan ke depannya, soalnya kita juga yang bikin masa depan kita cerah, bukan orang lain. Betul, masa depan kita ada di tangan kita sendiri Iya. gitu ya. Iya, benar. Oke, tadi aku mungkin sempat lupa nanya, kalian ini kan ikut seleksi duta anti narkoba, tapi kalian juga sekolah nih, mengenyam pendidikan gitu. Nadia kuliah, Oji masih SMA. Kira-kira ngeganggu proses belajar kalian nggak? Kalau dari saya sendiri sih enggak, Kak. Justru malah saya have fun Oke. sama jalan yang saya ambil. Karena sebenarnya banyak orang bilang, ih sok sibuk banget sih, sibuk banget sampai enggak punya waktu ini itu. Tapi sebenarnya dari diri kita tuh yang penting bisa memanfaatkan waktu, Oke. gitu aja. Jadi kalau misalnya kita terlalu ngambil pusing sama beban yang kita ambil, ya itu bakalan campur aduk. Kayak kadang teman saya bilang, kok kamu bisa selesaikan semua tugas padahal kamu sering keluar gitu. Ya itu dari diri kita masing-masing. Oke, kalau Nadia gimana? Kalau saya sih Kak, kan karena kuliah saya ini offline ya Kak ya. Oh, oke. Online. Terus juga jadi saya kalau misalnya nggak kuliah ya mungkin saya gabut aja gitu kan, kayak di jadi rumah. punya banyak waktu ya. Iya. Kalau kuliah memang lebih fleksibel lah ya Nah, waktunya. iya, Kalau benar. sekolah ini kan masih terikat dengan aturan Iya. dan segala macam ya. Oke. Nah, mungkin Oji, Nadia, sebelum kita akhiri sesi ini,
pesan apa nih yang mau disampaikan ke Sobatkom dan Sobat Bersinar yang lagi nonton? Oji dulu deh. Ya, kalau dari saya sendiri, kalau semisal kalian mau tahu lebih lanjut tentang narkoba, bisa hubungi IG kita langsung, Oke. Duta Anti Narkoba Kota Bontang. Terus kalau semisal tips dari saya untuk menjauhi narkoba, bertemanlah yang baik, jangan berteman yang munafik. Oke. Nah, Nadia? Kalau untuk saya sih masa depan ada di tangan kita, jadi pilihlah masa depan yang baik. Oke, masa depan ada di tangan kita karena ya kita penentu masa depan itu sendiri Iya, ya. benar. Oke. Ini kan duta narkoba nih kayak duta anti narkoba nih kayaknya suka ada yel-yel-yelnya deh. Iya, Nah, benar. ada yel-yelnya nggak sih? Ada. Iya. Boleh yel-yelnya diyelkan di apa namanya? Disampaikan ke teman-teman Sobatkom. Gitu. Duta Anti Narkoba, Sobat Bersinar. Oke. Luar biasa, terima kasih Fauzi, Nadia sudah hadir di Oserba episode kali ini. Semoga nanti kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Amin. Nanti kalau kalian juga pengen ada satu hal atau satu materi yang ingin disosialisasikan, boleh nanti main ke Oserba lagi. Oh iya. Oke, Boleh, terima boleh. kasih ya. Sama-sama, Oke. Kak. Sobatkom dan Sobat Bersinar dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menyaksikan Oserba. Jangan lupa masa depan kalian ada di tangan kalian. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Obrolan serba ada, selalu ada.